Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan satu-satunya yang berhak dipuji dan disyukuri. Allah Sang Pencipta langit dan bumi, pemelihara seluruh isinya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Inilah inti tauhid, ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang dengan teguh kapanpun dan apapun konsekuensinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu mengantarkan umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, kekasih penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dan peringatan dari yang maha agung, mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarga dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Demikian juga dengan kita yang hadir di Masjid Taqwa ini, semoga menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Di tengah dunia yang sedang tunggang langgang ini, rasa-rasanya menjaga keimanan, menjaga keislaman, menjaga keihsanan adalah sesuatu perkara yang sangat sulit sekali. Oleh karena itu khatib berwasiat terutama kepada khatib sendiri, terlebih lagi kepada sidang sholat fardu Jumat yang berbahagia. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal, sebaik-baiknya bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Khatib pada Jumat kali ini akan menyampaikan satu hadis qudsi yang berisi 5 pesan Rasulullah SAW. Hadis kursi ini dari Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. 5 kalimat itu, yang pertama adalah ya ibadi. Allah memanggil kita dengan harfun nida, iya, wahai. Panggilan kasih sayang, panggilan kelembutan kepada kita sebagai hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, atas diri Allah maksudnya. Allah mengharamkan perbuatan zalim atas diri Allah sendiri. Berarti sebaliknya buat kita sebagai hamba, kepada kita pun sebagai hamba, Allah haramkan atas diri kita berbuat zalim atas diri kita sendiri. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun
berbuatan zalim hukumnya haram. Meninggalkan perintah Allah, terlena dengan maksiat, itu adalah perbuatan menzalimi diri sendiri. Tidak melaksanakan perintah wajib sholat, itu menzalimi diri kita sendiri. Tidak melaksanakan perintah wajib puasa, menzalimi diri sendiri. Apapun perintah Allah kita tidak melaksanakan, sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Apalagi kita terlena berada dalam jurang kemaksiatan, itu lebih-lebih lagi kita menzalimi diri kita sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian sesuatu yang aku haramkan. Kalau atas diri sendiri saja haram, apalagi kepada orang lain kita menzalimi orang lain, terlebih-lebih haram. Fala tadhalam, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan yang berbicara dengan kami aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau di dunia mulut berperan sebagai pengacara, mulut yang membela anggota tubuh yang lain yang berbuat zalim kepada orang lain, maka di hari akhirat mulut dia bisa bahasa. Tidak ada daya mulut untuk membela anggota tubuh lain. Di masa di dunia kita pernah menzalimi orang lain, tapi menyolamunya apa yang tertukar dibela oleh apa? Abahnya berperan sebagai pengacara pun bela. Ditanya kepada tangan, pernah mencuri, mulut yang bela? Tidak. Ditanya kepada kaki, kaki pernah berjalan ke maksiat, mulut yang bela? Tidak. Tapi di hari akhirat, segala kezaliman besar atau kecil yang pernah kita buat di dunia terungkap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada peran pembela di sana. Maka di hari akhirat, sekecil apapun kezaliman yang pernah kita buat di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan zalim adalah sesuatu yang Allah haramkan diri sendiri maupun di antara kita. Kalimat yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua sesat. Yang ngomong bukan khatib, tapi Allah yang katakan kepada kita sebagai hamba, kalian semua sesat. Siapa yang tidak sesat? Illa man hadaituhu, yang tidak sesat adalah orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku beri kalian hidayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak ngerti apa-apa. Jadi ketika kita lahir ke dunia ini, jangankan mengenal Allah, jangankan mengenal tauhid, tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasul, mak ayah aja kita nggak kenal. Dua usia ada dunia. Jangankan mengenal tauhid, orang tua kita saja tidak kenal. Maka lahir kita manusia ini sesat. Kita nggak kenal kedua orang tua kita, apalagi Allah. Namun hari ini sudah ada hidayah. Kita sudah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Quran, mengenal agama kita. Itu
datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah punya hidayah, juga tidak pernah berhenti meminta hidayah. Maka ziarah malam paling buruk yang wajib madam tabur 34 kali kita menghadap Allah meminta hidayah. Padahal kita sudah ada hidayah, tapi tetap meminta hidayah kepada Allah minimal. Yang wajib madam lebih berga ziarah semalam. Padahal sudah ada hidayah, kita sudah mengenal Allah, tapi tidak pernah bosan meminta hidayah agar hidayah tidak menjauh dari kehidupan kita. Di mana 34 kali itu? Pertama, dalam Al-Fatihah yang kita baca ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka 17 rakaat 17 doa dalam kalimat Allah hidayah. Ditambah lagi pada duduk antara dua sujud, wahdini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta hidayah kepada Allah, itu pun juga 17 kali. Maka ziarah malam paling buruk 34 kali kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakum sam'an. Allah ciptakan kita pendengaran. Wal absar. Allah ciptakan kita penglihatan. Wal afidah. Allah ciptakan kita hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Maka gunakan mata, gunakan telinga hati kita agar selalu melihat kebesaran Allah dengan pandangan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jari'un, kalian semua lapar. Jadi Allah katakan kepada kita, kita ini lapar. Kita lahir ke dunia ini jangankan bawa sekarung beras, sebutir padi pun kita nggak bawa. Kita hadir ke dunia ini miskin, nggak bawa apa-apa. Hari ini sudah punya harta kita, rumah gedungan, mobil kita ada, uang semua bank deposito, nalampuh baju tempat. Kehidupan kita penuh dengan kelapangan, semuanya ada. Padahal kita datang dulu miskin, nggak bawa apa-apa. Hari ini sudah ada apa-apa. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Maka dalam surah Al-Qasas Allah mengingatkan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kita miliki ini sekarang adalah kebaikan Allah. Maka tugas kita di dunia ini berbuat baik atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berbuat baik. Maka datang kita ke dunia ini dalam keadaan lapar. Yang tidak lapar siapa? Illa man at'amtuhu, kecuali yang tidak lapar orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri kalian makan. Jadi intinya mintalah segala sesuatu kepada Allah sebagai khaliq, jangan minta sesuatu kepada manusia sebagai makhluk. Karena pada dasarnya semua manusia juga meminta kepada Allah. Maka sebaik-baik permintaan, mintalah kepada yang memberikan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keempat, ya ibadi, kullukum arif. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Kita ini telanjang pada dasarnya. Lahir aurat kita terbuka. Lahir dari rahim sang ibu, kita nggak bawa pakaian kebesaran kita. Sehelai benang pun tak lengket di tubuh. Hari ini masing-masing kita sudah punya baju kebesaran. Yang polisi baju kebesaran polisinya, yang jaksa baju kebesaran jaksanya, yang ustadz baju kebesaran ustadznya. Kita sudah diberikan pakaian oleh Allah. Pakaian itu bukan untuk menunjukkan kesombongan. Yang punya pakaian kebesaran jangan sombong dengan kebesaranmu, karena pada akhirnya
Kita akan kembali kepada Allah sama jenis pakaian kita, dibungkus dengan 3 helai kain kafan. Semua kita akan diberikan pakaian abadi kita, kain kafan, balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakaian kebesaran yang kita sandang sekarang hanya sementara saja. Maka janganlah berlaku sombong kita di dunia ini, tapi tetap berlaku tawadhu meskipun besar pakaian yang lengket di tubuh kita, pakaian kebesaran kita. Siapa yang tidak telanjang, kata Allah, illa man kasautu. Yang tidak telanjang adalah orang yang aku berikan pakaian. Maka pakaian yang Allah berikan tutup aurat kita agar kita tidak telanjang. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku beri kalian pakaian. Kalimat yang kelima, jamaah yang berbahagia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah kepadaku, berbuat dosa kepadaku, bil-laili wan-nahar, malam dan siang. Kenapa diawali malam dulu baru siang? Karena Imam Syafi'i mengatakan hitung berganti hari adalah ketika matahari tenggelam. Jadi mulai berganti hari adalah ketika matahari tenggelam. Maka itu diawali hari, maka diambillah bil-lail. Imam Syafi'i menghitung malam itu dari sejak terbenam matahari, dari sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Makanya niat puasa menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i, niat puasa itu setiap malam. Jadi begitu kita tenggelam matahari, kita buka puasa, niat lagi untuk puasa berikutnya. Karena Imam Syafi'i itu sah puasa setiap malam niat. Kalau Imam Malik boleh niatnya merangkap. Kita rangkap sebulan terus puasanya boleh, tapi dengan catatan di atas jam 12. Jadi kalau jamaah mau meniatkan puasa 1 bulan penuh di atas jam 12 malam puasa pertama, malam pertama kita niat rangkap terus boleh. Sementara Imam Syafi'i sejak tenggelamnya matahari itu sudah menunjukkan malam, sudah berlaku niat, dan Imam Syafi'i tetap niatnya setiap malam. Maka diambillah malam. Kata Allah, kita ini berbuat dosa kepada Allah malam dan siang. Ini kita selalu berbuat dosa kepada Allah malam dan siang. Lalu Allah memberikan satu optimis kepada kita. Meskipun kita terlena dan bergelimat dengan dosa-dosa malam dan siang, Allah memberikan optimis kepada kita. Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan saya adalah Rabb, Tuhan yang maha mengampunkan segala dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa yang kita buat, mohon ampunlah pada Allah, istighfar. Tapi jangan diulang lagi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Aghfir lakum, aku ampuni dosa kalian. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku ampuni dosa kalian. Maka jamaah yang berbahagia, insya Allah bila tidak ada halangan sesuai dengan kalender Imsakiyah yang sudah kita terima, malam pertama kita tarawihnya tanggal 22, tanggal 1 Ramadan tanggal 23 Maret. Maka niatkanlah hati kita, bersihkan hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu fadilahnya dalam Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. 11 bulan siang malam, malam siang kita berbuat dosa. Ini 1 bulan. Manfaatkan, keluarkan energi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, optimislah, dosa kita akan Allah ampuni. Inilah 5 kalimat yang cukup indah, insya Allah mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam daripada Rasulullah dalam hadis qudsi, beliau sampaikan 5 kalimat yang indah ini dalam kitab Al-Munabihat al-Istiqdad di Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
نحمد الله حق حمده ونشكره حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم